Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kalian menjadi orang Islam, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 103. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita tetap dalam keadaan iman, Islam, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat Al-Imran 103 menjelaskan orang yang beriman dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi dengan ayat ini Allah wanti-wanti kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang tidak Islam, orang yang tidak berserah diri kepada Allah. Ya. Pada ayat yang lain dalam surah Al-Hajj juga dijelaskan, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka Allah Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Kapankah seseorang yang mengaku beriman dapat dikatakan berserah diri kepada Allah? Kita kaji dalam surat Al-Hajj. Setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Dalam surat Al-Hajj ayat 35. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi ada 4 hal ya. Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang apabila disebut asma Allah, bergetarlah hatinya. Tergetar hatinya karena ia takut kalau hal-hal yang diperintah Allah belum dapat dia laksanakan, atau tidak semua dia dapat laksanakan. Dia khawatir kalau garis larangan Allah yang ditentukan oleh Allah terlanggar olehnya. Tergetar hatinya karena sangat cintanya kepada Allah. Karena sangat cintanya kepada Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, ingin takarrub, ingin mendekatkan diri kepadanya. Bahkan andai kata manusia telah bergelimang begitu dalam kemaksiatan atau telah jauh menyimpang dari jalan yang benar, sekiranya ia mau taubat nasuha, akan diterima oleh Allah. Tergetar hati apabila disebut asma Allah, sifatnya maha sempurna itu. Ya. Kepercayaan pada Allah dengan segala sifat yang sempurna itu akan menjadi penentu apakah tingkah laku seseorang berjalan di rel kebenaran atau tidak. Jika keimanan kepada Allah telah mendarah daging pada diri seseorang, maka ia akan tetap konsisten, tetap istiqomah dalam kebenaran, walaupun tidak ada orang yang melihat dia. Dia tidak akan menyeleweng, dia tidak akan melakukan penyelewengan meskipun tidak ada polisi yang mengawasinya, karena ia sadar betul bahwa Allah melihatnya dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, bahkan yang dalam batin pun Allah Maha tahu. Nah, sebaliknya, apabila keimanan pada Allah itu hanya sekedar pemanis bibir, hanya terbatas pada ucapan, maka seseorang itu tidak tanduknya tergantung kepada keberadaan orang lain. Selama ada orang yang melihat atau mengawasinya, ia tampak tunduk dan patuh, tidak pernah berbuat menyimpang.
Tapi jika ia sendirian, tak segan ia meninggalkan kewajiban. Yang ringan-ringan mungkin dia langgar. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak. Ya. Nah, orang yang keimanannya telah mendarah daging akan tergetar hatinya apabila disebut asma Allah. Tergetar karena ia merasa kecil di hadapan Allah yang Maha Agung. Tergetar karena merasa begitu besar kasih sayang Allah kepadanya. Padahal ia terkadang masih meninggalkan kewajiban. Mungkin ada larangan-larangan kecil yang ia langgar. Tergetar hatinya karena merasa betapa lemah dirinya di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Tergetar hatinya karena merasa hina di hadapan Allah yang Maha Mulia. Tergetar hatinya takut akan azab Allah. Nah, itu yang pertama. Idza dzukirallah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua, sabar menghadapi musibah. Was-sabirina 'ala ma asabahum. Orang-orang yang sabar terhadap musibah yang menimpa mereka. Apakah musibah itu? Musibah adalah setiap kesulitan yang diderita, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyusahkan, mungkin dalam bentuk kehilangan harta, dalam bentuk kehilangan keluarga, mungkin tertimpa bencana, mengalami kecelakaan yang membuatnya hidup susah dan hatinya gelisah. Sabar menghadapi musibah tidak berarti menerima apa adanya, tidak berarti menyerah kosong begitu saja. Sabar yang sesungguhnya adalah tabah, tahan uji, tidak putus asa, dan ada usaha untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Kesulitan yang dihadapinya jika belum berhasil, ya, ia terima dengan jiwa besar. Tetap optimisme, tetap mengharap rahmat Allah, dan dengan sekuat tenaga ia berusaha sambil tawakal pada Allah. Dia yakin, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Ali Imran 159. Orang yang bertawakal atau berserah diri kepada Allah selalu berdaya upaya mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi sebagai individu, kelompok atau bangsa. Itu surah Al-Baqarah 153. Yang ketiga, orang yang berserah diri pada Allah itu menegakkan salat. Wal muqimis shalah. Orang yang menegakkan salat. Menegakkan salat tidak sekedar mencukupi syarat dan rukunnya semata. Bukan sekedar suci pakaian saja. Bukan sekedar suci badan dan tempatnya. Melainkan juga berupa menghayati makna hakiki salat itu dan menerapkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Kalau dalam setiap salat kita ucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami minta tolong. Maka di luar salat pun, ucapan ini sekuat tenaga dia wujudkan dalam kehidupan. Menyembah hanya kepada Allah dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Minta rezeki kepada Allah. Minta selamat kepada Allah. Minta pangkat kepada Allah. Tidak minta kepada yang lain. Kalau dalam salat ia baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka di luar salat dia berupaya untuk tidak menyimpang dari kebenaran. Apa artinya kita dalam salat selalu mohon diberi petunjuk, tetapi di luar salat kita sengaja menyeleweng dari jalan yang lurus? Kita telah tahu bahwa suatu itu dilarang, tapi masih kita juga terjang. Kita tahu bahwa suatu itu diwajibkan, tetapi kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita tidak. Maka salat yang benar ialah apabila segala yang kita ikrarkan, segala yang kita ucapkan pada saat menjalankan salat, sedapat mungkin kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang berserah diri itu menginfakkan sebagian dari rezekinya. Rezeki Allah itu tidak hanya berupa uang, tapi termasuk kesehatan badan, pangkat atau kekuasaan, fasilitas yang kita terima. Menginfakkan rezeki berarti menyisihkan sebagian dari rezeki tersebut untuk kepentingan agama, untuk sesuatu yang diperintahkan Allah, misalnya untuk menolong fakir miskin, anak yatim, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara, untuk memajukan syiar agama Allah dan sebagainya. Sebagai bentuk pengabdian kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun masyarakat, membangun desa, selama itu dilakukan dengan niat ukhuwah, di samping dalam rangka berbakti kepada manusia, kepada nusa dan bangsa, diniati pula untuk mengabdi kepada Allah, maka semua termasuk amal saleh, amal yang punya nilai ibadah. Inilah 4 syarat yang harus dipenuhi seorang bila ia ingin termasuk muslimun, orang yang berserah diri kepada Allah. Yaitu bergetar hatinya bila disebut nama Allah, sabar menghadapi musibah, menegakkan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Itu disebutkan dalam surah Al-Hajj, ya. Sudah saya bacakan tadi. Bacaannya adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ma'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa melaksanakan semua itu sehingga kita termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang yang berserah diri dan bertawakal pada Allah sehingga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.